Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dulu dipimpin oleh David. Silahkan Fit, teman-temanmu dipimpin untuk berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Sudah mulai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kepolaran senyawa kovalen. Senyawa, kalau kemarin kan sudah belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen dibagi lagi ada yang polar dan non-polar. Tujuannya nanti dalam pembelajaran kali ini Anda semua dapat membedakan ikatan kovalen polar dan non-polar. Selanjutnya anak-anakku, sebelumnya Ibu akan menayangkan video tentang percobaan senyawa polar dan non-polar. Silahkan nanti diperhatikan, G. Ini uji kelarutan dengan air. Di sini ada etanol, ada tabung reaksi yang berisi air. Kita tambahkan etanol ke dalam air, ke dalam tabung reaksi, sehingga terbentuk dua lapisan, yang atas adalah etanol, yang bawah adalah air. Ternyata tanpa diaduk pun etanol akan bercampur dengan air. Kita masukkan benzena ke dalam tabung reaksi. Ternyata diaduk berapa kali pun benzena dan air tidak akan mau bercampur. Tadi video tentang uji kepolaran senyawa. Selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang bertanya? Mengapa benzena tidak larut dalam air? Oh ya, mengapa benzena tidak larut dalam air? Iya, karena benzena bersifat non-polar, sedangkan air dia bersifat polar. Karena perbedaan sifat itu, sehingga tidak dapat saling bercampur. Jadi benzena tidak bisa larut ke dalam air. Untuk lebih memahami materi, Ibu akan memutarkan video tentang kepolaran senyawa. Silahkan disaksikan ya. Untuk memahami tentang kepolaran senyawa, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ada buret yang berisi air, sedangkan ini adalah penggaris yang sudah kita gosokkan ke kain atau ke wol, sehingga memiliki muatan. Ketika buret ini kita buka, airnya mengalir, dan penggarisnya kita dekatkan, ternyata aliran air akan dibelokkan oleh penggaris. Kesimpulannya, air dan asam asetat dapat dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan karena memiliki muatan positif dan negatif atau memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan kloroform dan karbon tetrakloida tidak dapat dibelokkan oleh penggaris karena tidak memiliki muatan atau tidak memiliki pasangan elektron bebas. Setelah Ibu menjelaskan menggunakan PowerPoint, itu kan nanti Nanda semua silahkan berdiskusi di Google Classroom masing-masing sesuai dengan kelompok berpasangan. Metodenya menggunakan think, pair, and share. Jadi Nanda nanti di dalam kelompok secara berpasangan mendiskusikan materi yang sudah Ibu berikan. Dari diskusi kalian di Google Classroom, kemudian dikerjakan di LKPD, kesimpulannya apa, lalu dipresentasikan. 30 menit untuk berdiskusi, dan selanjutnya nanti presentasi. Dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya kita mulai presentasi kelompok. Untuk kelompok 1.
Bagaimana hasil diskusi kelompokmu? Silahkan dipresentasikan. Jawaban diskusi kelompok. Senyawa yang dapat dibelokkan oleh penggaris adalah air, hidrogen peroksida, etanol, asam asetat. Karena senyawa tersebut adalah senyawa polar. Senyawa polar memiliki muatan sehingga dapat dibelokkan oleh penggaris. Ya, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, silakan Mbak Asmi, mau tanya apa? Selain zat tadi yang diuji cobakan, adakah contoh lain dari senyawa polar? Ya, silakan dijawab Mbak Aulia, terlempar sehingga dijawab oleh Mbak Adinda. Silakan. Contoh lain yaitu HCl, HNO3. Ya, contoh lainnya adalah asam klorida dan HNO3. Selanjutnya, presentasi kelompok 7. Kelompok 7 oleh Mbak Lisa. Yang tidak dapat dibelokkan penggaris adalah benzena, karbon tetraklorida, klorofrom, feniletena, oktana, dan toluena. Karena memiliki sifat nonpolar, senyawa nonpolar tidak memiliki muatan sehingga tidak dapat dibelokkan oleh penggaris. Iya, betul sekali. Yang mau bertanya ke kelompok 7. Contoh lain senyawa nonpolar. Iya, Mbak Dewi bertanya contoh lain senyawa nonpolar. Silahkan dijawab oleh Mbak Lisa Wadila atau Mbak Lisa Hibatul. Silahkan. Contoh senyawa nonpolar selain CO2 dan CH4. Ya, contohnya itu selain yang dicobakan tadi, contohnya selain itu adalah CH4. Selanjutnya, setelah Anda semua presentasi, kelompok sudah berpresentasi, sekarang kesimpulannya. Apa dari kesimpulan dari yang sudah kita pelajari tadi? Coba Ibu tanya pada Nabila. Kesimpulannya adalah senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegatifan dan memiliki pasangan elektron bebas. Hanya dapat larut dalam senyawa polar. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Nabila. Ya, Mbak Dewi, silahkan kesimpulan yang kedua tentang senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar tidak dapat memiliki pasangan elektron bebas, hanya dapat larut dalam senyawa nonpolar. Baiklah, anak-anakku, pembelajaran kita kali ini kesimpulannya adalah yang pertama tentang kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar terbentuk bila dua atom yang terlibat dalam ikatan adalah sama atau beda elektronegativitasnya sangat kecil, tidak memiliki pasangan elektron bebas. PEI tertarik sama kuat ke semua atom. Bentuk molekulnya simetris. Sedangkan ikatan kovalen polar adalah jika atom yang menarik pasangan elektron pengikat memiliki elektronegativitas lebih kuat, memiliki perbedaan keelektronegatifan. Semakin besar beda elektronegativitas, semakin polar pula ikatan yang bersangkutan. Jadi, senyawa kovalen polar itu memiliki pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya asimetris, dan momen dipolnya lebih dari 0. Selanjutnya di Google Classroom ada soal tes formatif kepolaran senyawa kovalen. Silahkan nanti Nanda mengerjakan ya. Kemudian dikerjakan juga penilaian diri dan penilaian antar temannya. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Di pembelajaran kali ini, doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.